أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya orang kampung bernama Ma Idris, seorang petani tanam padi. Alamat rumah Jalan Perjuangan RT 17 nomor 47 Tungkaran Pangeran, Simpang 4, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara pribadi menyatakan bahwa pihak Wahabi terbukti sesat dan menyesatkan, lalu berperang propaganda dengan amunisi fitnah, bid'ah, dan syirik terhadap para ulama Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pecah belahkan umat muslim Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu saya pribadi sendirian lawan pihak kalian semuanya, bahwa bukan aku yang melempar ketika aku melempar, tetapi Allah yang melempar melawan pihak Wahabi seluruhnya dimanapun kalian berada di muka bumi ini. Sifat ini bagi Allah SWT. Padahal kita sudah tahu, kita sudah yakin dengan ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat Al-Ulu bagi Allah SWT. Begitu juga hadis Nabi yang sahih. Begitu juga athar dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga penjelasan para imam. Semuanya sepakat tentang sifat Al-Ulu. Bahkan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Beliau menjelaskan di akhir buku itu, kata beliau, kalau seandainya mau aku akan bawakan 1000 dalil. Beliau bawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, kemudian juga dibawakan perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, para imam. Kemudian dibawakan juga perkataannya jin yang muslim. Kemudian juga penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang binatang. Hatta binatang mengakui bahwa Allah itu di atas langit. Dibawakan Ibnu Qayyim. Tapi ini masih ditolak oleh orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ditanya tentang Allah di mana? Allah di hati. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita wajib menetapkan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pihak Wahabi berkata, sifat Allah kita sudah yakin dengan ratusan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sifat Allah. Tetapi ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu di atas langit. Dengan ini saya jelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menyusun sifat Allah berdasarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, untuk belajar bahwa wajib diketahui oleh manusia sebagai dasar ilmu pengetahuan agama. Di antaranya sifat 20. Dan selanjutnya sifat Allah yang lebih dari 20 itu hak masing-masing pihak manusia untuk lebih mengetahui lebih lanjut. Akan tetapi pihak Wahabi menolak sifat 20 tanpa alasan kuat. Dan selanjutnya pihak Wahabi berkata, binatang mengakui bahwa Allah itu di atas langit.
Dengan ini saya jelaskan bahwa manusia mengakui bahwa Allah di atas langit, maka itulah manusia otak kerak. Sesuai teori Darwin bahwa manusia berasal dari kerak. Dan selanjutnya pihak Wahabi berkata, ketika ditanya Allah di mana, mereka menjawab Allah di mana-mana. Ini bertentangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika ditanya ada di hati. Dengan ini saya pertanyakan bahwa kapan dan di mana pihak Wahabi dapat forum resmi dengan pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apabila tidak dapat membuktikan, maka hal ini pihak Wahabi dalam kategori memfitnah dan penghinaan terhadap pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ini saya jelaskan lebih lanjut bahwa Allah adalah nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, ketahui hal-hal zatullah, sifatullah, asmaullah, dan al-ullah. Dan selanjutnya berbicara tentang arsy Allah. Tidak akan dapat kalian ketahui disebabkan arsy kalian sendiri tidak dapat kalian ketahui. Disebabkan kalian semuanya ketinggian ilmu, lalu tuli, bisu, dan buta. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 18, mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Pagi ini, pada hari ini yang kita akan bahas tentang poin yang ke-13 dan poin yang ke-14 tentang arsy-Nya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Ini dua poin yang kita akan bahas pada hari ini. Poin yang ke-13 tentang arsy. Sehingga sana Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa arsy-Nya Allah dan kursinya adalah benar adanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, "Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy singgasana yang agung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Allah juga berfirman, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Allah mensifatkan arsy ini dengan arsyun azim. Allah mensifatkan juga dengan arsyun karim dan juga arsyun majid. Ada yang menyebutkan bahwa al-majid sebagai sifat daripada Allah, Dzul Arsyil Majid. Oke. Pihak Wahabi berkata,
tentang pembahasan poin 13 tentang arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa arsy Allah, kursinya benar adanya. Dengan ini saya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan sungguh benar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani arsy Allah berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Dan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 116, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Dan selanjutnya saya menyatakan sungguh benar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani kursi Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi suruh kita apabila kita berdoa minta Al-Firdaus, surga Firdaus. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa surga Firdaus itu ausatul jannah, surga yang paling utama, wa al jannah, surga yang paling tinggi, wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya itu ada arsy Allah. Jadi langit yang ketujuh, kemudian setelah itu surga. Di atas surga itu adalah arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-Nya Allah berada di atas air seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Dan samudra itu sangat luas ya. Di dalam kitab Tauhid, di akhir dari kitab Tauhid, kalau antum belajar kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di akhir kitab itu disebutkan tentang jarak antara bumi dengan langit 500 tahun. Antara langit yang pertama dengan langit kedua 500 tahun. Sampai langit yang ketujuh. Setelah itu, setelah langit yang ketujuh 500 tahun juga menuju samudra. Jarak samudra itu dari dasarnya sampai ke atas 500 tahun. Kemudian di atasnya lagi Arsyur Rahman. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Meskipun Allah berada di atas arsy yang jaraknya sangat jauh dengan bumi, semua tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Oke.
Pihak Wahabi berkata, surga utama paling tinggi, di atasnya terdapat arsy Allah yang maha pengasih. Langit ketujuh, setelah itu surga, ada di atasnya arsy Allah. Berada di atasnya air samudra sangat luas, jauh dari bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dengan ini saya jelaskan bahwa pihak Wahabi tersesat, menempatkan air samudra sangat luas jauh dari bumi, di atas langit ketujuh, setelah itu surga, dan di atasnya di situ air samudra sangat luas, di atasnya arsy Allah. Oleh sebab itu, saya menjelaskan bahwa ingatlah tahapan penciptaan alam semesta dalam fase 3 masa, bahwa arsinya di atas air, dan sebelum itu tanah belum ada. Berdasarkan Al-Quran surah Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya sebelum itu di atas air. Oleh sebab itu, kalian tidak dapat mengetahui hal ini karena kalian tidak mau pelajari ilmu awaludin ma'rifatullah, bahwa apa yang terjadi dalam fase 4 masa, yaitu masa 1, masa 2, masa 3, masa 4. Berdasarkan Al-Quran surah Fussilat ayat 10. Dalam 4 masa, penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertakwa, serta berdasarkan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan selanjutnya, pihak Wahabi meminta surga Firdaus di atas langit ketujuh. Dengan ini saya jelaskan bahwa surga Firdaus di atas langit ketujuh, di Sidratul Muntaha, asal Adam, Hawa, jin, iblis, setan diusir seluruhnya oleh para malaikat turun ke bumi. Dengan ini perlu kalian semuanya ketahui bahwa surga di Sidratul Muntaha itu ada 2 bagian, yaitu bagian kanan bagi bangsa manusia dan bagian kiri bagi bangsa jin. Berdasarkan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga, yaitu orang-orang berdasarkan Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 10 sampai dengan ayat 14. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar
dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Oleh sebab itu, perhatikan Al-Quran surah Fussilat ayat 12. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing langit. Dan selanjutnya, perhatikan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 17. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 jalan-jalan, 7 lapis langit di atas kamu. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dengan demikian, bahwa saya menjelaskan syariatnya ketika kalian hidup di dunia berdasarkan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman. 1, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dapat jalan-jalan di langit ke-1. Imamnya Nabi Adam alaihissalam. 2, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dapat jalan-jalan di langit ke-2. Imamnya Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa al-Masih. 3, dan orang-orang yang menunaikan syakat dapat jalan-jalan di langit ke-3. Imamnya Nabi Idris alaihissalam. 4, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, zina, homo, lesbian, dapat jalan-jalan di langit ke-4. Imamnya Nabi Yusuf alaihissalam. 5, dan orang-orang yang tidak melampaui batas dapat jalan-jalan di langit ke-5. Imamnya Nabi Harun alaihissalam. 6, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya dapat jalan-jalan di langit ke-6. Imamnya Nabi Musa alaihissalam. 7, serta orang-orang yang memelihara salatnya dapat jalan-jalan di langit ke-7. Imamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Oleh sebab itu, perhatikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Wa yuqimunas salat. Artinya, dan mereka mendirikan salat. Dengan demikian, bahwa perhatikan apakah yang dimaksud dirikan, apakah predikat dan atau subjektif dan atau objektif. Dan selanjutnya, apabila kalian semuanya
tidak mengerti maksud dirikan sholat, maka kalian semuanya tidak akan mengerti maksud khusyuk dalam sholatnya. Oleh sebab itu, roh kalian menjadi arwah bersemayam di alam barzah di bawah langit pertama, dan tubuh kalian bersemayam di alam kubur menunggu hari kiamat. Berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 8. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan itulah mereka tergolong orang-orang golongan kanan. Oleh sebab itu, setelah hari kiamat, Allah akan sediakan lagi 2 surga, yaitu bagian kanan bagi bangsa manusia dan bagian kiri bagi bangsa jin. Berdasarkan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 62. Dan selain dari 2 surga itu, ada 2 surga lagi. Arsy adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Jadi atap seluruh makhluk ini adalah arsy. Arsy Allah dipikul oleh para malaikat, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah, itu jarak antara telinga dan pundaknya malaikat tersebut jaraknya perjalanan 700 tahun. Menunjukkan besarnya luar biasa malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhadditha an malakin minal malaikatillahi min hamatil arsh. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang bertugas sebagai pemikul arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi disebutkan di sini bahwa satu pemikul arsy itu, satu malaikat pemikul arsy, jarak malaikat antara pundaknya sampai telinganya 700 tahun. Menunjukkan besarnya luar biasa malaikat ini. Dan yang memikul arsy-nya Allah itu ada 8 malaikat seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Yang memikul arsy Allah di atas mereka itu pada hari itu ada 8 malaikat. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Dan Allah juga menyebutkan bahwa malaikat pemikul arsy itu kerjaannya bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, seperti Allah sebutkan di dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 7. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir
surah 40 ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladhina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir alladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat yang berada di sekitarnya, mereka semuanya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang taubat kepadamu, yang mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari azab neraka jahim. Jadi Allah menyebutkan tentang malaikat pemikul arsy. Pekerjaan mereka bertasbih. Semua malaikat itu pekerjaan mereka bertasbih siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Itu pekerjaannya mereka. Dan malaikat tidak butuh makan. Malaikat enggak butuh minum. Allah ciptakan demikian pekerjaan mereka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pihak Wahabi berkata, arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Dengan ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya atap seluruh makhluk adalah langit berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Oleh sebab itu, dari pihak Wahabi wajib menjelaskan dalilnya bahwa arsy merupakan atap seluruh makhluk dengan dalil ayat-ayat Allah dalam Al-Quran surah dan ayatnya. Oleh sebab itu, pihak Wahabi terbukti berbuat kerusakan di bumi sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bahwa pihak Wahabi mengekspos tentang hal malaikat memikul arsy Allah. Dengan ini saya jelaskan bahwa malaikat memikul arsy Allah Subhanahu wa taala belum tiba saatnya. Oleh sebab itu, waktu tunggulah kalian semuanya pada hari kiamat berdasarkan Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Oleh sebab itu, seluruh pihak Wahabi serta umat manusia yang ikut ajaran pihak Wahabi menggigit 2 jari berdasarkan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang salib menggigit 2 jarinya, menyesali perbuatannya, berperang propaganda dengan amunisi fitnah, bid'ah dan syirik terhadap para ulama Nusantara Ahlussunnah wal Jamaah, pecah belahkan umat Muslim Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia.